Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sedulur Padepokan Lokajaya yang senantiasa saya hormati dan saya banggakan. Di konten kali ini saya sebagai narasumber ingin berbicara tentang sedikit politik lah. Bolehlah sesekali untuk berbicara tentang politik. Politik itu di Indonesia ada, menurut saya ada 5 macam jenis golongan politik. Satu, politik individualisme, yaitu orang-orang yang berpolitik dengan keinginan ataupun asumsi-asumsi diri pribadi yang mengedepankan egoisme di dalam dirinya ataupun kepentingan pribadi dalam dirinya. Yang nomor 2 yaitu politik money ataupun politik uang. Inilah adalah politik yang dimana seseorang ingin menjadi seorang pejabat, pemimpin ataupun sesuatu yang diunggulkan melalui uang, yaitu ketika dia memiliki uang, dia ingin menguasai segala sesuatu dengan uang tersebut, sehingga ketika akhirnya dia jadi seorang pemimpin, yang difokuskan dia hanyalah mengembalikan uang modelnya saja. Yang nomor 3 yaitu politik egosentral. Politik egosentral adalah politik di mana orang-orang yang ingin menjadi politikus, baik itu pejabat ataupun apalah yang berbau politik, dia mengedepankan egoisme semata yang menuju kekuasaan, jabatan ataupun harta tahta dan wanita. Inilah politik egosentral. Yang keempat yaitu politik radikalisme, yaitu politik yang lahir dari orang-orang yang agamis ataupun yang merasa agamis, itu lahir dari politik radikal. Maka timbullah golongan-golongan ini untuk bertujuan untuk golongannya sendiri ataupun untuk mengelola dari golongannya itu sendiri, yaitu baik agamanya ataupun pengelolaan hukum-hukum syariatnya itu dari golongan mereka sendiri. Lalu nomor 5 yaitu politik satanisme, yaitu dimana orang-orang yang ingin ikut andil di dalam kepolitikan dengan berbagai cara, semacam lelakon lah, ataupun meminta dorongan-dorongan dari para embah, para dukun yang berkedok ustadz untuk menyokong dirinya sebagai seorang pemimpin. Nah, inilah 5 kepolitikan yang masih lahir dari bangsa Indonesia ini. Makanya sampai kapanpun ketika orang-orang yang berpolitik sedemikian rupa dari 5 ini, yaitu politik individualisme, politik money, keuangan, politik egosentral, politik radikalisme, ataupun politik satanisme, ketika mereka berhasil menjabat menjadi seorang pemimpin, maka rusaklah segala tatanan dunia kepolitikan, yang seharusnya kepolitikan itu lahir dari dorongan, harapan, serta doa-doa dari rakyat ketika memilih seseorang pemimpin itu dari hati nuraninya, sehingga terciptalah seorang pemimpin itu dari harapan dan doa-doa rakyatnya, bukan dari nafsu, dan bukan dari ego, bukan dari keuangannya, atau bukan dari lelakonnya, ataupun dari golongan agamisnya.
Makanya sampai kapanpun ketika negara-negara ini, ketika seseorang itu menjabat dari 5 ini aspek politik yang benar-benar abstrak ataupun politik yang unrasional lah, itu akan terlahir pemimpin-pemimpin yang jiwanya pengecut, yang jiwanya hanya mementingkan pribadi dan golongan. Coba kita tengok para elit-elit sekarang. Mereka tengah ribut terus di atas tanpa memikirkan bagaimana rakyatnya, bagaimana keadaan ekonomi rakyatnya, bagaimana keadaan sosial rakyatnya, bagaimana keadaan moral rakyatnya. Mereka hanya ribut terus, lalu kapan mereka akan mengurusi rakyat-rakyatnya? Sedangkan waktu mereka sudah terkuras oleh urusan pribadi mereka masing-masing. Mereka seakan-akan sudah bekerja untuk rakyat, tetapi nyatanya mereka bekerja untuk kepentingan pribadi, urusan pribadi perut mereka sendiri dan golongan-golongan mereka. Entah itu dari partainya, entah itu dari golongan agamisnya, atau itu kepentingan pribadinya. Maka terciptalah seorang pemimpin-pemimpin yang jiwanya punya pengecut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Sehingga perubahan-perubahan dalam kepolitikan itu harus lahir dari hati nurani rakyat ataupun harapan serta doa-doa rakyat yang mengharapkan seorang pemimpin agar menjadikan negeri ini negeri yang amanah, negeri yang sejahtera, negeri yang begitu ya luar biasa makmurnya lah. Tapi selagi kita masih dalam kepolitikan yang hal-hal demikian, politik individualisme, politik monetisme, politik egosentralisme, politik radikalisme, ataupun politik satanisme, itu jauh lebih berbahaya ini. Apalagi politik yang abstrak yang hanya ikut-ikutan, lagi musim ini ikut ini, lagi musim itu ikut itu. Inilah jiwa-jiwa seseorang yang akhirnya terlahir sebagai jiwa seorang pemimpin-pemimpin yang rakus, yang tamak akan keduniawian yang begitu besar. Karena bukan terlahir dari dorongan atau keinginan harapan rakyatnya yang ingin makmur, akan melahirkan seorang pemimpin yang akan makmurkan rakyat-rakyatnya. Ya kita rehatlah untuk membahas Satrio Piningit itu, karena sangkut pautnya Satrio Piningit itu pasti ada hal-hal kepolitikannya. Karena seseorang yang mengetahui ibaratnya jati dirinya, dia tidak akan mementingkan segala sesuatunya, tetapi akan mengkaji segala macam aspek di segala lini kehidupan. Dari aspek politiknya, dari aspek sosialnya, dari aspek ekonominya, dari aspek moralismenya, dari aspek agamisnya, dan aspek-aspek yang lain. Inilah seseorang yang akan mengedepankan ibaratnya terlahirnya jiwa-jiwa pemimpin yang benar-benar amanah kepada rakyatnya, tanpa mementingkan kepentingan pribadi, golongan, ataupun radikalisme, ataupun satanisme. Ini yang jauh lebih berbahaya. Makanya ayo kitalah warga Indonesia yang sudah mempunyai kesadaran akal yang sesadar-sadar mungkin, kita harapkan, kita doakan agar segera terlahir pemimpin-pemimpin yang bisa benar-benar amanah kepada rakyatnya, amanah kepada dirinya, kepada keluarganya, amanah kepada bangsa negara, yang serta menjunjung perjuangan para pejuang-pejuang terdahulu seperti para Jenderal Sudirman yang lahir dari harapan rakyat, ataupun Pangeran Diponegoro, ataupun Raden Ajeng Kartini, ataupun siapapun pahlawan-pahlawan nasional itu lahir dari harapan dan doa rakyatnya yang ingin merdeka pada saat penjajahan terdahulu. Makanya ayo kita sebagai rakyat ibaratnya yang sudah dewasa,
Jadikan forum-forum ibaratnya media sosial ataupun kajian-kajian ini menjadi forum kedewasaan bagi kita. Menjadi forum musyawarah, bukan forum saling menghujat dari golongan kalian atau golongan kita masing-masing. Inilah bobroknya akal ketika seseorang yang telah mengaku seorang yang dewasa, tapi yang diperhatikan hanya hujat, menghujat, dan mengedepankan kepentingan pribadi agar dari golongan diakui sebagai satrio piningit ataupun yang lainnya. Maka sadarlah wahai orang-orang yang berakal sehat, yang mempunyai jiwa raga, ibaratnya ingin memajukan bangsa. Kita harapkan, kita doakan, kita hanya berharap dan berdoa agar Allah menurunkan para pemimpin-pemimpin yang amanah, yang mampu mengemban tugasnya dengan ridho rahmat Allah, bukan dengan segala aspek kehidupan pribadinya ataupun aspek kepentingan golongan ataupun golongan dari pribadinya sendiri itu. Ayo kita bersadarlah dewasa, kita jadikan forum-forum kajian apapun itu menjadi forum musyawarah untuk mufakat, agar kita terlahir bersama orang-orang yang mengharapkan atau berdoa akan lahirnya dari pemimpin-pemimpin yang amanah. Cukup sekian wahai saudaraku, inilah pembahasan sedikit saya tentang hal kepolitikan lah, karena hidup kita itu banyak dari aspeknya. Kita jangan mengkaji dari aspek ilmu agamanya, ilmu apapun, kita harus mengkaji dari segala aspek keilmuan duniawi agar kita bisa menciptakan rakyat yang bisa kita saling mengasihi dan saling menyayangi dari tanpa mengedepankan ras, suku, agama ataupun golongan dari kita masing-masing. Cukup sekian saudaraku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.